Halo semuanya, perkenalkan saya Farizal Alfarik dengan NIM 2213 44008. Sini saya akan menjelaskan eh, modul 4, yaitu pengenalan sinyal-sinyal dasar pada sistem diskrit. Nah, pada modul 4 di sini ada 3 soal. Kita coba ke soal pertama. Pada soal pertama di sini ada perintah, jalankanlah program Oktav dan buka file kosong yang baru. Nah, intinya kita menjalankan program ini pada Oktav. Kita coba copy dulu dan kita coba jalankan. Oke, di sini sudah terlihat sinyal diskrit, yaitu di sini cuman ada satu satu saja yang naik di satu amplitude itu ketika 0. Kita coba lihat di soal B. Pada soal B itu kita disuruh menjelaskan fungsi-fungsi eh, pada program yang kita copy. Pertama di sini ada clear all. Nah, clear all ini dia untuk menghapus semua variabel atau fungsi pada memori atau grafik sebelumnya. Lanjut ke stem. Stem di sini untuk menampilkan sinyal diskrit tersebut. Jadi di sini stem n, u itu dia menampilkan sinyal diskrit dari n dan u. Terus di sini ada axis. Axis di sini berfungsi untuk mengatur batasan sumbu X dan Y. Eh, jadi di sini tuh si X-nya tuh mau berapa? Di sini kan min 10 sampai 20 dan Y-nya itu 0 sampai 1,2. Nah, kita coba lihat ke grafik. Di sini si X-nya tuh min 10 sampai 20 dan si Y-nya itu 0 sampai 1,2. Di sini tidak terlihat ya. Tapi ini 1,2. Nah, selanjutnya ada title. Di sini title itu untuk memberi judul pada si grafiknya. Kita coba lihat ke grafik. Di sini ada deretan sinyal sampel beramplitudo 1. Seperti kita lanjut ke X label dan Y label. Di sini X label dan Y label itu dia untuk menamai ini. Ini X label, ini Y label yang ke atas. Nah, di sini kan sama waktu N, ini X label, amplitudo, ini Y label. Sebelum kita melanjutkan ke nomor 2, di sini ada main zeros. Karena di soal tidak ngapain ke soal, kocak ya udah. Oke. Sebelum melanjutkan ke nomor 2, di sini eh, program ada zeros. Nah, apa itu zeros? Zeros itu fungsinya tuh untuk membuat atau return sebuah matriks yang berisi elemen-elemen nol. Jadi dia tuh kayak menolkan. Kalau di sini kan dia menolkan 1 sampai 10. Nah, dan 1 sampai 20. Nah, ini cara pembacaan sini tuh, jadi ini tuh buat yang min 10. Jadi dia terbacanya tuh 10. Nah, ini pas dia 0. Jadi min 10, 0, ini 1 sampai 20. Jadi yang program ini dia min 10 sampai 1. Sini
ada satu di sini itu untuk ini. Ketika nol dia satu dan komen zero sum ini dari 1 sampai 20. Mari kita lanjut ke soal kedua. Pada soal kedua di sini terdapat pembangkitan sinyal eksponensial. Nah, kita disuruh mengcopy si program, kita copy dan kita coba run. Nah, di sini udah terlihat sinyal discrete yang naik itu eksponensial. Di sini kita disuruh pada soal C kita ditanyakan parameter mana yang mengendalikan kecepatan pertumbuhan dan parameter mana yang menentukan amplitudo sinyalnya. Nah, pada program ini yang mengendalikan kecepatan pertumbuhannya itu adalah variabel A dan parameter yang menentukan sinyal amplitudenya itu si K-nya, variabel K. Di sini kita coba ini tumbuhan kita tetap si pertumbuhannya, tapi si amplitudenya kita coba ubah. Di sini kan puncaknya 120. Ketika K-nya atau amplitude sinyalnya itu jadi 1, nah dia maksimal si sinyalnya itu 600. Nah, lanjut soal berikutnya. Oke, pada soalnya di sini ditanyakan apa perbedaan antar operator eh, pangkat tanpa titik dengan pangkat ada titiknya. Nah, eh, sini apa? Kalau operator ini eksponensial biasa. Jadi dia tuh jika ada matriks atau data, nah, terus ada A pangkat B, dia tuh misalkan B-nya 2, nah dia tuh si A-nya itu bakal dipangkatin 2 meskipun si B-nya tuh ada 2, 3. Nah, jika ini operator yang ada titik, dia tuh eksponensialnya apa perpangkatannya tuh perpangkatan matriks. Nah, kita lanjut ke soal E. Pada soal E, bila parameter A diubah menjadi 0,9 dan K menjadi 20, apa yang terjadi pada sinyal luarannya? Oke, kita masuk dulu ke otak. Kita disuruh mengubah A menjadi 0,9 dan K menjadi 20. Kita coba run. Nah, di sini sudah lihat dia tuh eh eksponen jadi terbalik. Jadi dari puncak eh jadi turun. Ini dikarenakan si A-nya itu kan kurang dari 1. Nah, maka dari itu dia tuh bakal turun, 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 turun terus. Jadi dari 20 nih, 20 eh di tumbuhan itu 0,9. Nah, dia tuh bakal turun 0,9 bakal turun 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 sampai 0. Oke, kita lanjut ke F. Berapa panjang deretan sinyal ini dan bagaimana cara mengubahnya? Oke, panjang deretan ya. Kita coba run lagi. Deretan ini deretannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti di sini eh, maksimumnya kan 35. Sedangkan ini dimulai dari 0. Berarti 35 tambah 1 jadi 36. Nah, terus ditanyakan bagaimana cara mengubahnya.
Oke, cara mengubahnya itu dengan ini, merubah nilai si n. Jadi misalkan tadi 36, misalkan kita mau menampilkan atau mengenerate misal 41. Ini berarti kita tinggal ganti menjadi 40. Nah, dia dari 0 sampai 40. Oke, kita balik. Pada soal ketiga di sini ada pembangkitan sinyal sinus. Sini kita disuruh eh program dan jalankan. Oke, kita coba copy dan kita coba run si program. Sini ada sinyal sinus, tetapi dia tuh berbentuk diskrit. Oke, kita lanjut. Berapa frekuensi deretan ini dan bagaimana cara mengubahnya? Terus ada parameter mana yang mengendalikan fasa, amplitude, dan periode deretan ini? Kita coba jawab satu-satu. Di sini ada frekuensi deretan ini dan bagaimana cara mengubahnya. Oke, di sini kita lihat satu periode itu 10. 1/10 berarti. Nah, itu tuh berarti sama variabel si F ini 0,1. 0,1 kan kalau di bilangan biasa kan jadi 1/10. Nah, ini tuh berarti frekuensinya itu kan 1/10 itu periodenya. Sedangkan F itu 1/T, berarti si frekuensinya itu 10 Hz. Nah, oke, kita lanjut ke parameter mana yang mengendalikan fasa, amplitudo, dan periode deretan ini. Oke. Di sini tuh fase itu diwakilkan sama variabel fase di sini phase, dan amplitudo ini A, bisa dilihat di sini 1,5. Untuk periodenya itu ya tadi F yang 0,1 ini 1/10. Jadi satu gelombangnya 10, ini 10 10 apa ya, 10 Hz. Nah, kita lanjut. Berapa panjang deretan ini dan bagaimana cara mengubahnya? Oke, di sini deretnya itu ada, karena kita mulai dari 0, berarti 40 ditambah 1, 41. Terus ditanyakan cara mengubahnya bagaimana. Di sini tuh berarti N ini buat mengubah si eh, panjang deret buat si grafik ini. Kan 0 sampai 40. Ini di grafik ada 0 sampai 40. Coba di 50. Harusnya dia sampai 50. Oh iya, saya lupa ini sininya juga jangan lupa di apa diubah juga karena sisi ini tadi yang seperti yang sudah dibahas sebelumnya ini untuk membatasi. Nah, ini kita coba 40 tetapi si aksesnya itu 50. Nah, dia tidak muncul ya. Oke, kita lanjut. Lanjut uraikan fungsi perintah grid. Oke. Di sini grid itu kan untuk yang garis-garis pada plot yang ini. Nah, grid itu ketika kita grid atau grid on, dia bakalan menampilkan si grid. Nah,
Untuk grid off, dia tuh bakal menonaktifkan si grid. Nah, kita coba yang on dan coba grid saja. Dia harusnya menampilkan. Oke, itu untuk grid. Kita lanjut ke soal F. Soal F itu ubahlah program di atas sehingga dapat dihasilkan sinyal sinus dengan frekuensi 0,5 dan tampilkan. Ubah lagi menjadi 0,01. Bandingkan kedua sinyal atas. Oke. Kita di sini coba ubah ke 0,5 dahulu. Oke, 0,5 ya seperti ini. Sedangkan ketika 0,1 ada terpotong. Kita coba dibesarkan dulu sini. 60, 60, kurang 100, kita coba 100. Oke, di sini sudah terlihat si untuk perbedaan paling signifikannya itu si frekuensi tentu dan ini diskrit dari si sinyalnya itu. Ketika 0,01 dia lebih membentuk ke sinyal sinus, sedangkan ketika 0,5 tuh dia sinus tapi si diskritnya tuh tidak membentuk sinus gitu. Oke, kita lanjut. Soal G, ubahlah program di atas untuk menghasilkan sinyal sinus dengan panjang deret 50, frekuensi 0,08, amplitude 2,5, dan pergerakan fasanya 90 derajat. Coba masuk ke oktav. Kita disuruh untuk 50 deret. Jangan lupa ini juga. Terus frekuensi 0,08 dengan amplitude 2,5. Juga jangan lupa diubah. Kalau tidak terpotong. Dengan pergerakan fase 90 derajat. Nah, di sini bisa dilihat ya jadi begini. Terus tadi ditanyakan untuk si eh, periode sinyal ini. Oke, 0,08. Periode itu kan 0,08. Berarti eh, 1/0,008 itu berarti 12,5. 12,5. Kita coba 10, 11, 12. Oh, ini sekarang di sini ya. Satu periode. Kita oke. 12,5 tambah 12,5. 25. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 25. Oke ya. 12,5 ya satu putarannya. Ini 12,5. 10, 11, 12, 12,5. Kita lanjut ke soal H. Gantilah perintah stem pada program di atas dengan perintah plot. Oke. Dan I kita langsungkan saja stairs plot sama stairs ya, stairs. Masuk ke oktav. Kita ubah si stem pun jadi plot. Ketika plot dia akan menggambar sinus. Sinus seperti biasa. Sinyal sinus. Dan ketika diganti menjadi stairs dia akan seperti ini.
tangga ya, tangga. Oke. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.